Sekarang kita akan berbicara tentang controllers. Controllers bertanggung jawab untuk menghandle request yang masuk, habis itu ngembalin respon ke klien. Jadi sederhananya itu controller ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini anggapannya client side atau aplikasi front end kita lah, aplikasi web kita misalnya ya, atau browser kita. Dia ngelakuin HTTP request ke controller, bisa banyak controller ya, dia pilih endpoint yang ada di controller mana, habis itu dikembalikan respon ke klien. Jadi tugasnya controller itu nerima request, ngembaliin respon. Sesederhana itu ya. Nah, jadi ini specific request ya. Jadi requestnya itu satu-satu. Jadi setiap request yang ada ditangkap sama controller, dikembaliin responnya apa. Nah, jadi tadi saya sempat singgung tentang routing atau endpoint ya. Jadi misalnya browser akses www.blablabla.com/users gitu. Atau /profile. Nah, itu kan ada routing di situ ya. /apa. Nah, routing mekanisme inilah yang ngontrol ke controller mana nih gitu loh. Nah, biasanya itu satu controller bisa punya banyak root. Jadi dia bisa lebih dari satu root. Dan setiap root itu mengarah ke action gitu ya. Ntar kita praktek ya, nggak apa-apa, teori dulu lah. Nah, jadi kalau di Nest.js, kalau mau buat basic controller, kita pakai class dan decorators. Ini di bold nih. Decorators itu adalah nih kita bisa lihat di sini nih, decorators ini nih. Oke. Jadi dia diasosiasikan apa ya istilahnya ini? Saya nggak jelasin yang ini deh. Terlalu sulit dimengerti, saya sukanya yang simple-simple. Nah, jadi dia ngasih tahu kalau kita mau bikin langsung root controller, udah sama validasinya. Nah, kita bisa pakai comment ya. Jadi nest g, ini sintaksnya nest g ini generator ya, singkatan. Pencet lah ya. Resource, namanya apa? Ini bisa diganti sama nama resource yang kita inginin. Nama root yang kita inginin. Tapi nantilah kita coba habis ini ya. Sementara, teman-teman bisa coba kayak gini untuk lihat referensi. Tapi kalau saya bilang, kita ikutin aja step by step biar kita nangkep ya apa yang dibikin. Satu persatu. Nah, jadi di contoh ini, dia pakai controller decorator. Jadi kalau ini disebutnya decorator ya. Nah, jadi dia membutuhkan apa yang dibutuhkan gitulah ketika mendefine sebuah controller. Ketika membuat sebuah controller, kita butuh decorator ini. Nah, terus ini tujuannya istilahnya kita jadi mudah gitu nge-grouping root-rootnya gitu ya. Ini untuk endpoint catch misalnya kan. Terus kita jadi bisa meminimalisir lah ya kode-kode yang berulang. Jadi misalnya kita mau nih akses endpoint /customer. Nah, kita bisa specify customer di decorator controller ini. Misalnya kita mau catch. Nah, define aja di sini. Nanti /catch. Ya, jadi itu tujuannya dari decorator ini. Kenapa dia diperlukan? Untuk mendefine gitu loh. Apa endpointnya. Sedangkan untuk controller ini sendiri, decoratornya diambil dari common. Kemudian untuk HTTP metodenya juga diambil dari common. Nah, kemudian kita bisa pakai decorator get ini untuk di atas setiap fungsi. Sebelum kita define fungsi, ini kan fungsi nih. Yang mengembalikan string. Nah, ini udah mulai kelihatan bedanya ya. Kalau kita biasa di JavaScript pure gitu ya, vanilla tanpa TypeScript, kita tuh nggak perlu ngasih tahu gitu mau return apa, langsung aja return. Tapi kalau di sini kita bisa define. Nah, kalau kita cuma mau buat controller doang, kita bisa pakai nest g controller. Namanya apa? Nih. Nah, ini dijelasin tentang method find all, ini nama fungsinya. Nah, jadi ini kayak gini konsepnya. Get HTTP request itu harus di-define sebelum fungsi find all. Ini tadi kita udah lihat sini ya.
Jadi ini buat ngasih tahu si Nest bahwa ini loh handler untuk spesifik endpoint ini gitu loh. Jadi kan ini URL besarnya /cats gitu ya. Nah ini endpoint kecilnya. Jadi nanti kan bisa aja kayak gini kan, www.grabla.com cats. Nah bisa slash, ya kan, nanti bisa ada lagi apalagi whatever di sini ya. Nah ini endpoint kecilnya lah. Terus ini penjelasannya panjang. Ini profile dikasih tahu nih. Jadi teman-teman kalau mau bikin endpoint get profile, nanti jadi customer, prefixnya yang di sini, cats-nya, kemudian habis itu slash apa lagi. Oke, ini penjelasannya panjang banget. Iya. Nah, metodenya ini bakalan return ini bakal ngembaliin 200 HTTP status code-nya 200. Nah, terus ngembalinya cuma string ya. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, ini konsepnya si Nest ya. Jadi dia ada dua option ya. Jadi standar, ini recommended-nya ya. Yang kedua library specific. Nah, kalau ini built-in method ini, dia ketika ngembaliin JavaScript object atau array, dia langsung otomatis di serialize ke JSON. Nah, ketika ngebalikin tipe data primitif, string, number, dan boolean, dia bakal nge-send cuma value-nya aja, tanpa di serialize gitu loh. Jadi kalau dia JSON, istilahnya kalau dia JavaScript object atau array, kayak gini, object atau array, dia bakalan di serialize ke JSON. Tapi selain itu, langsung ke value-nya. Nah, status code-nya selalu 200 default-nya ya. Kecuali kalau request-nya pakai 201. Nah, kita bisa ngubah respons status ini. Ya, jadi kita bisa ubah, tapi secara default dia kasih tahu dibalikin 200, dan kalau misalnya objek sama array, dia bakal di-serialize ke JSON. Selain itu, yang primitif, dia nggak akan serialize, tapi langsung kasih value-nya. Nah, sedangkan untuk library spesifik, kita bisa pakai misalnya kayak Express nih. Kita bisa nginjek gitu loh. Misalnya kita mau kembaliin, kita mau manipulasi responnya lah. HTTP status code-nya berapa, bodinya gimana. Nah, kita bisa nginjek di sini pakai dekorator res. Habis itu kita bikin aliasnya sebagai respon. Variabelnya namanya respon, kita panggil di dalam fungsinya ya. Nah, kemudian kita bisa selanjutnya lakukan respon.status200.send. Ini kan punya Express ya. Express punya cara kayak gitu kan. Nah, Nest ini mendeteksi apakah kapan Nest mendeteksi kapan handler menggunakan res atau pakai next. Jadi kita ya ini warning ini. Nah, cuma kalau misalnya dalam satu waktu kita pakai keduanya, nah the standard approach is automatically disabled for the single root and kan. Jadi intinya gini lah, kita pilih salah satu lah, mau pakai caranya next yang recommended ini standarnya, atau kita mau pakai library spesifik. Kita pakai satu aja. Jadi jangan pakai dua-duanya lah gitu. No, jadinya nanti dibilang bakalan disable otomatis lah gitu. Nah, kan jadi luwet ini urusannya. Nah, nanti ada caranya juga sih kalau misalnya kita mau pass through true. Nah, ini ntar lah. Itu cuma warning doang dari Nest-nya ya. Nah, untuk request object, apa nih? Bentar ya. Handler often, seringkali handler itu butuh akses ke client request detail. Oh ya, kalau kita mau ngambil data request, ini object request ini maksudnya data yang dikirimkan bersama-sama saat pada request ya. Nah, Nest nyediain nih. Nest nyediain, dan kita bisa akses pakai dekorator namanya rec. Kalau tadi namanya res ya dekoratornya ya. Mana tadi? Res, mana res? Ini ya res ya. Sekarang rec. Gampang lah ini lah. Nah, kita tinggal bikin dekorator rec sebagai variable request.
Nah, kalau kita mau pakai request-nya express, nah pakai kayak gini. Jadi formatnya dekoratornya, nama variabelnya, _2 ngambil dari mana gitu ya. Nah, ini untuk istilahnya kita manfaatin keunggulannya express yang udah ngehandle request gitu loh. Nah, caranya dengan cara install types express. Oke, penjelasannya udah panjang banget. Nah, ini intinya request. Kalau mau request kayak gini, mau respon kayak gini, mau pakai next kayak gini. Kalau mau pakai session, kalau mau ngambil param, body, query, headers, IP, host param. Wah, panjang banget ini ya. Banyak ya pembahasannya ya. Oke, kita potong jadi 2 video kalau gitu ya. Nah, jadi kira-kira nyampe di sini dulu dekorator-dekorator yang disediakan sama Nest.js yang bisa kita pakai. Yang umumnya kita bakal sering pakai mungkin ini. Request respon udah pasti, session, params, body, headers ya. Ini IP sama host param mungkin jarang kali ya. Oke, jumpa di video selanjutnya.